Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng. Kali ini belajar bareng masih akan membahas soal SKB guru kelas ya teman-teman, khususnya yaitu materi tentang IPS. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Apa perbedaan antara ilmu sosial dengan ilmu pengetahuan sosial dilihat dari tujuannya? A. Ilmu sosial menetapkan kebenaran ilmiah sebagai fokus tujuannya, sedangkan pada ilmu pengetahuan sosial mengarah pada penanaman BASK atau Behavior, Attitude, Skill, and Knowledge. B. Ilmu pengetahuan sosial menetapkan kebenaran ilmiah sebagai fokus tujuannya, sedangkan pada ilmu sosial mengarah pada penanaman BASK, Behavior, Attitude, Skill, and Knowledge. C. Ilmu sosial adalah yang bersifat disipliner sesuai dengan kehidupan yang menjadi objek studi berdasarkan bidang ilmu masing-masing, sedangkan pada pendekatan ilmu pengetahuan sosial bersifat interdisipliner. Atau D. Ilmu sosial diberikan di tingkat perguruan tinggi atau universitas, sedang ilmu pengetahuan sosial diberikan di tingkat sekolah. Nah teman-teman, untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah yang A ya. Jadi tujuan dari ilmu pengetahuan sosial dan ilmu sosial itu berbedanya itu kalau ilmu sosial menetapkan kebenaran ilmiah sebagai fokus tujuannya, itu pengembangan teori seperti itu ya teman-teman. Contohnya kan kalau ilmu sosial itu ada ekonomi, ada antropologi, sosiologi, itu seperti itu. Sedangkan pada ilmu pengetahuan sosial mengarah pada penanaman BASK, Behavior, Attitude, Skill, and Knowledge. Jadi penanaman bagaimana sikap yang baik, seperti itu, menanamkan pengetahuan juga keterampilan. Sesuai dengan tujuan ilmu pengetahuan sosial itu adalah membentuk pribadi atau manusia-manusia yang mempunyai karakter seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ruang lingkup pembelajaran IPS SD yaitu A. Masyarakat, norma, budaya, waktu. B. Manusia, waktu, sistem sosial dan budaya, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. C. Manusia, kerja, nilai dan norma, terus peningkatan kesejahteraan. Atau D. Masyarakat, kerja, perilaku ekonomi dan kesejahteraan, terus waktu. Nah jadi teman-teman, dalam IPS itu ditetapkan ruang lingkup yang dipelajarinya itu disesuaikan dengan perkembangan si anak. Jadi kalau misalnya masih SD ya, di sini ada kata SD, IPS SD, itu tentunya belum mengenal dunia kerja karena lingkungannya belum dunia kerja, berarti yang ada kerjanya itu salah ya, otomatis C sama D itu kurang benar. Nah selain itu IPS itu kan mempelajari tentang manusia. Apakah hanya norma, waktu, dan budaya? Tentunya tidak ya. Ada sistem sosial dan budaya dalam masyarakat yang harus dipatuhi oleh siswa tersebut. Jadi jawabannya lebih cenderung yang ke B ya teman-teman. Jadi ruang lingkupnya yang mempelajari manusia, ya waktu, kan di SD juga ada sejarah, terus sistem sosial dan budaya, mengenal tradisi masyarakatnya, terus perilaku ekonomi, mengenal uang, jual beli, dan kesejahteraan. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut kita ke soal nomor 3. Bangsa Indonesia merupakan ratusan suku bangsa beserta adat dan budayanya. Masing-masing suku mempunyai keunikan tersendiri yang merupakan kekayaan budaya nasional. Berikut ciri-ciri salah satu suku yang ada di Pulau Jawa. Nah, di sini ada kata kuncinya Pulau Jawa, maka kita harus fokus Pulau Jawa. Ciri-cirinya itu apa? 1 ya, tidak diperkenankan menggunakan kendaraan untuk sarana transportasi. 2, tidak diperkenankan menggunakan alas kaki. 3, larangan menggunakan alat elektronik. Yang keempat, pintu rumah harus menghadap utara atau selatan. Suku tersebut adalah suku Asmat. Kalau dilihat dari asalnya, suku Asmat itu kan berasal dari Papua. Berarti bukan Pulau Jawa.
tentu jawabannya bukan A. Kemudian B, suku Bugis. Suku Bugis itu dari Pulau Sulawesi, berarti bukan Jawa lagi. Jawabannya bukan B. Yang ketiga, suku Baduy. Baduy itu ada di Jawa, yaitu tepatnya di Banten ya. Berarti ini indikasi memenuhi syaratnya. Nah, sekarang kita lihat jawaban yang D. Jawaban yang D itu adalah suku Dayak. Dayak itu dari Kalimantan ya. Kalimantan. Berarti jawabannya sudah pasti yang C ya, suku Baduy. Jadi suku Baduy itu merupakan suku di Indonesia yang mempunyai ciri khas seperti itu tadi, tidak diperkenankan menggunakan transportasi. Jadi kemana-mana masih berjalan kaki, terus tidak menggunakan alas kaki, tidak ada sendal, tidak ada sepatu, tidak ada alat elektronik, dan pintu rumahnya harus menghadap utara atau selatan. Nah, untuk itu teman-teman semuanya, berarti yang perlu dipersiapkan dalam SKB nanti yaitu tentang kita harus juga mempelajari tentang budaya dan suku yang ada di Indonesia, ciri khasnya seperti itu. Terutama yang muncul-muncul itu pasti suku ataupun tradisi atau budaya lainnya yang mempunyai keunikan ya. Jadi itu amat penting untuk diketahui. Kita lanjut ke soal nomor 4. Bagi siswa, mempelajari sejarah memiliki beberapa manfaat. Berikut yang bukan merupakan manfaat mempelajari sejarah bagi siswa yaitu A. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. B. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap landasan sikap yang akan ditempuhnya. C. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan. D. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau. Jadi ya teman-teman, untuk soal nomor 4 ini, yang bukan merupakan manfaat mempelajari sejarah bagi siswa yaitu yang C ya teman-teman, melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan. Jadi manfaatnya bagi siswa itu mempelajari sejarah belum sampai sedalam untuk melatih daya kritis, tapi hanya yang pertama itu, yang A itu membangun kesadaran peserta didik, kemudian menumbuhkan pemahaman, yang ketiga itu menumbuhkan apresiasi. Sebatas itu saja. Lanjut kita ke soal nomor 5. Bagaimana keadaan Indonesia setelah adanya perjanjian KMP? Ya teman-teman, perjanjian KMP ini terjadi pada tahun 1949. Salah satu isinya yaitu apa? Belanda akan mengakui kedaulatan RI ya. Belanda akan mengakui kedaulatan RI ya, yang pada akhirnya diwujudkan pada Desember 49. Kemudian kita bentuknya menjadi RIS, negara Republik Indonesia Serikat, negara RIS ya, yang tadinya RI itu menjadi RIS. Kemudian berarti bentuk negaranya adalah federal ya, federal, negara bagian, terbagi dalam 7 negara bagian. Nah, 7 negara bagian. Kemudian undang-undang yang digunakan adalah undang-undang RIS ya, undang-undang RIS ya, seperti itu. Itu setelah adanya perjanjian KMP, Indonesia ini mengalami seperti ini. Nah, sekarang yang mana yang ada di ABC-an? A. Indonesia terbagi menjadi 8 provinsi. Bukan ya, karena Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi itu setelah kemerdekaan, setelah proklamasi kemerdekaan 1945. Kemudian yang B, ibu kota negara Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta, ini juga bukan. Ini terjadi pada tahun 1946, seperti itu. C. Indonesia menjadi negara RIS. Apakah terdapat di sini? Ya, ini ya. Indonesia menjadi negara RIS. Jadi
Sudah ketemu jawabannya ya? Jawabannya adalah yang C. Jadi ya teman-teman, selain yang tadi sudah disebutkan di soal 1, 2, 3, 4, di soal nomor 5 ini ternyata kita menemukan sejarah bakal muncul di SKB guru kelas ya teman-teman. Jadi berarti mengingatkan untuk belajar sejarah, terutama momen-momen penting yang berkaitan dengan Republik Indonesia. Lanjut kita ke soal nomor 6. Antropologi sebagai salah satu dari ilmu sosial memiliki kaitan dan sumbangan kepada ilmu sejarah, begitu juga sebaliknya. Dalam penulisan sejarah, sejarawan tidak jarang menggunakan teori dan konsep antropologi. Berikut konsep antropologi yang sering digunakan sejarawan, kecuali A. Enkulturasi. Apa itu enkulturasi? Ini proses seseorang mempelajari sejarah atau tradisi selama hidupnya, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Budaya selama hidup ya, selama hidup. Jadi berkelanjutan selama hidup. Bagaimana prosesnya itu terjadi, itu seperti itu. B. Primitif. Primitif itu kan suatu keadaan masyarakat yang belum modern, seperti tadi belum menggunakan alat-alat modern, masyarakat belum modern, seperti itu aja. C. Folklore. Folklore itu apa? Pewarisan budaya secara turun-menurun. Budaya secara turun-temurun. Pasti ada ya, kalau yang berkaitan dengan waktu, turun-temurun itu pasti ada kaitannya dengan sejarah. Atau yang D. Prasasti. Prasasti itu apa? Kita ingat-ingat lagi, prasasti itu bisa berupa benda atau dokumen ya. Peninggalan masa lampau atau peninggalan sejarah, seperti itu. Nah, di antara 4 ini yang tidak digunakan sejarawan dalam tidak digunakan oleh sejarawan itu yang B ya teman-teman, primitif ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Mempelajari sejarah setiap masyarakat menjadi lebih baik. Pernyataan tersebut adalah manfaat mempelajari sejarah dalam hal titik-titik. Nah, jadi ketika setelah mempelajari sejarah, masyarakat itu menjadi lebih baik. Itu manfaat dalam mempelajari dalam hal A. Sejarah dapat memberikan kesenangan dan kegembiraan. Ini kan menjadi hiburan, berarti sejarah menjadi hiburan. Berarti bukan ya, kita coret saja. Yang B, sejarah dapat digunakan sebagai pedoman bagi suatu bangsa. Ya, di sini ada kata-kata pedoman, menjadi pegangan. Karena sudah pengalaman seperti itu, berarti apa jawabannya? Yang B ya teman-teman, langsung saja kita pilih yang B. Kita lanjut saja ke soal nomor 8. Apakah persamaan hubungan antara sejarah dengan antropologi? Sejarah itu kan ilmu yang mempelajari tentang masa lampau. Masa lampau siapa? Masa lampaunya manusia. Masa lampau tetap objeknya itu manusia. Nah, kemudian antropologi. Antropologi itu tentang kehidupan manusia. Nah, apakah persamaannya? Nah, di sini ada icon sama, yaitu apa? Manusia. Yang dipelajari itu tetap manusia, hanya mungkin bagiannya berbeda, seperti itu ya. Jadi persamaan antara sejarah dan antropologi yang mana? A. Menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya. Atau B. Keduanya menunjukkan proses yang mencakup keterlibatan para pelaku. Atau C. Terlibat dalam faktor-faktor eksternal yang bersifat sosiologis. Atau D. Berorientasi terhadap pandangan hidup para pelakunya. Jadi lebih yang mana? Yang A ya, menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya.
Kita lanjut ke soal nomor 9. Negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, salah satunya yaitu timah. Daerah yang menghasilkan lebih dari 20% produksi timah putih di dunia adalah titik-titik. Nah, jadi teman-teman, berarti kalau kita menemukan soal-soal seperti ini, kita juga harus mempelajari tentang sumber daya alam Indonesia itu beserta daerah penghasilnya, daerah terkenalnya, seperti itu, yang dominan-dominan yang ada di Indonesia. Itu adalah salah satu kunci untuk sukses SKB di bidang IPS. Yang mana yang memproduksi timah putih di 20% di dunia? Ya, A. Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep, atau B. Kepulauan Natuna, atau C. Pulau Bali, Lombok, Nusa Penida, atau D. Pulau Kalimantan. Jawaban untuk nomor 9 ini adalah yang A. Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep. Lanjut kita ke soal nomor 10. Pada pembelajaran IPS kelas 5 dengan materi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, Pak Ridwan ingin menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah diingat serta dimengerti oleh anak didiknya. Media apa yang harus digunakan Pak Ridwan? A. Video, B. Slide, C. Corel Draw, D. Radio. Jadi di sini ada kata kuncinya pembelajaran yang menyenangkan, mudah diingat, mudah dimengerti untuk anak didiknya. Materinya tentang perjuangan bangsa Indonesia. Maka media yang paling cocok digunakan oleh Pak Ridwan itu adalah yang A, ya teman-teman, video. Bisa jadi kita menonton film dokumenter pas perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, seperti itu. Nah, demikian ya teman-teman pembahasan tentang materi dan soal-soal yang bakal muncul di SKB guru kelas, khususnya untuk materi IPS. Jadi memang yang pertama itu perbedaan antara IPS dan ilmu sosial, kemudian perbedaan tujuannya, baik ruang lingkup yang dipelajarinya, objek yang dipelajarinya, seperti itu teman-teman. Kemudian juga ada tentang sejarah, tadi muncul tentang KMP, mungkin besok bisa jadi muncul tentang Rengas Dengklok, kita kan nggak tahu, jadi perlu dipelajari ya. Kemudian kita juga ada tentang suku bangsa berarti tentang budaya nasional, bisa jadi besok yang keluar adalah tari atau yang lainnya, seperti itu. Kemudian ada sumber daya alam, daerah penghasil timah, mungkin besok daerah penghasil intan, seperti itu, jadi perlu disiapkan. Selain itu juga ada yang namanya metode atau strategi pembelajaran IPS di SD, itu pasti keluar juga. Nah, sekian dulu ya teman-teman pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe.